Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kali ini kita akan membahas kitab Tafsir Jalalain yang insya Allah kita melanjutkan surat Al-Fajr. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu ya. Tiada bosan untuk sapa-sapa. Alhamdulillah sudah hadir Mama Inam. Masya Allah, Mama Inam. Assalamualaikum guru, selamat pagi, moga sehat. Alhamdulillah, Mama Inam sehat selalu Mama Inam ya. Masya Allah. Kemudian Mbak Ramadhani mau gabung. Monggo ya, Masya Allah. Kemudian Azhar Abdullah juga sudah siap untuk bergabung ya, Masya Allah. Luar biasa nih beliau ini. Azhar Abdullah ya, Patani, Thailand ya. Beliau istiqomah ya, mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin. Kemudian Putra Berkah, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Putra Berkah, gimana nih, sehat Putra Berkah? Mama Inam amin, alhamdulillah sehat. Iya, sehat terus Mama Inam. Putra Berkah hadir. Putra Berkah mana ya? Saya baru sapa ya beliau ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Putra Berkah. Alhamdulillah sehat. Putra Berkah, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Mbak Malia juga terima kasih ya. Beliau sudah hadir juga. Mbak Ella Badri juga sudah siap-siap untuk hadir ya. Sepertinya lagi berwudu dulu. Masya Allah. Luar biasa. Cep Kikih. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Cep Kikih. Samulihna. Putra Berkah. Mbak Ella Badri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian siapa nih? Afidudin, Afifudin gitu ya. Oke. Azhar Abdullah amin ya robbal alamin. Mbak Malia terima kasih. Cep Kiki alhamdulillah atur nuhun, atur nuhun. Atur nuhun gitu ya Cep ya. Masya Allah. Sehat Cep Kiki. Mudah-mudahan sehat selalu ya Cep ya. Gimana nih tulisannya? Jelas enggak nih tulisannya? Saya lagi nyoba yang baru ini, makanya goyang-goyang ya. Mudah-mudahan. Kang Dendo juga sudah siap hadir sepertinya, Masya Allah. Mama Inam jelas, alhamdulillah Mama Inam ya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian siapa lagi nih? Kang Dendo, assalamualaikum Nyai, and teman-teman semua, Masya Allah, sehat Kang Dendo ya, waalaikumsalam warahmatullahi, sehat selalu Kang Dendo. Nomor satu sehat ya, jasmaninya, rohaninya, dan dompetnya. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah, sehat ya Bu Mimi ya, sehat selalu. Kang Dendo, alhamdulillah amin, Nyai, syukron, Masya Allah. Mama Inam amin. Masya Allah. Sehat terus ya Mama Inam ya. Pak Hadi Waluya juga sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Tapi beliau udah istiqomah sih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat gitu. Nok Musna juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut ngaji ya. Monggo. Gimana Nok Musna, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Mimi, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mas Endan juga sudah hadir, alhamdulillah Mas Endan sehat. Mas Endan ya, sudah menyapa kita Mas Endan ya. Alhamdulillah. Tadi Teh Mimin sudah kelihatan sepertinya. Mana ya? Mas Endan sehat selalu ya Mas ya. Mudah-mudahan Mas Endan tetap diberkahi oleh Allah. Rizkinya, umurnya, dan waktunya. Masya Allah. Mantuan. Mantuan.
Hadir Yai, Masya Allah, mantuan. Mantuan itu kan Sunda ya. Dok Musna, Alhamdulillah sehat. Semoga Pak sekeluarga demikian juga. Alhamdulillah Dok Musna sehat selalu ya. Mas Endan, Alhamdulillah sehat Yai. Pak Hadi Waluyo, Yai saya hadir, siap. Selalu sehat ya Pak Hadi ya. Hari ini kita bahas kitab Tafsir Jalalain. Masuk ayat berapa nih Nok Musna nih? Kita doa dulu ya, biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahni sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bu Maimunah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Mai? 4094. Ya, sehat selalu ya Bu Mai ya. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu. Sehat Pak Supri. Masya Allah. Gimana Pak Supri? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Supri ini. Masya Allah. Semangatnya luar biasa nih beliau ya. Semangatnya luar biasa. Bu Mai, Alhamdulillah Pak Yai. Pak Supri, amin. Oke. Pak Hadi, Alhamdulillah sehat. Seger, buger Yai. Masya Allah, seger, buger ya. Termasuk dompetnya mudah-mudahan seger, buger gitu Pak Hadi ya. Saya doakan selalu ya Pak Hadi ya. Ayo kita mulai ya sambil nunggu yang lain begitu. Mudah-mudahan yang lain tetap semangat begitu ya. Kang Akung mana nih Kang Akung? Masya Allah. Ustadz Azhari belum kelihatan. Oh ini Kang Akung baru disebut langsung nongol. Panjang umur kata Teh Mimin kemarin ya. Begitu saya sebut Kang Dendo langsung hadir. Nah sekarang saya sebut Kang Akung langsung kelihatan. Toyeb. Begitu ya Kang Akung ya. Toyeb. Masya Allah. Ayo Kang Akung. Assalamualaikum Yai. Sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Padi Waluyo. Yes itu Yai. Dompetnya. Oh iya itu Yai. Dompetnya yang agak meriah. Aduh. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dompetnya Pak Hadi. Masya Allah. Kang Dendo, bersih pangkal sehat, dompet saya sehat ya. Oh, jadi pertamanya itu ya, bersih pangkal sehat. Ujung-ujungnya dompet saya sehat ya. Berarti bersih dong. Masya Allah, Kang Dendo. Kemudian Sidoarjo juga datang, hening, alhamdulillah hadir ya. Pak Munif, alhamdulillah. Pak Munif sehat selalu Pak Munif ya. Bu Maisaro An-Najah, assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga apa tuh tadi? Dompetna nuju Salesma. Aduh, Masya Allah, hening, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, sehat terus ya Pak Munif ya. Hening ya Sidoarjo. Pak Muhammad juga hadir Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Dengan love-nya yang 3 biasa ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ustaz Azhari juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Sehat selalu. Pak Barudin. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamari kamana Pak Barudin. Masya Allah. Pak Rudi juga sudah hadir. Alhamdulillah Pak Rudi sehat selalu Pak Rudi ya. Masya Allah. Kamari kamana Pak Bahrudin. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Sabarsa nih. Udah beberapa hari nggak hadir ya. Mudah-mudahan sehat beliau ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Sabarsa. Belum ada berita ya. Mudah-mudahan sehat. Kita doakan Pak Sabarsa yang biasa rajin ngaji. Mudah-mudahan sehat. Umu Ihsan juga sudah kelihatan sepertinya ya, sudah mulai menyapa kita ya, tinggal Bu Hajahani ini belum kelihatan ya. Cep Kiki amin, Pak Barudin nyondong rencangan Pak Guru. Oh nyondong, Masya Allah. Kenapa nggak langsung ikut live
Gitu. Pak Hamid 60 juga hadir. Assalamualaikum. Jempol sehat. Mohon bergabung. Seger, seger, seger. Begitu Pak Hamid ya. Pak Tabrani juga sudah hadir. Alhamdulillah. Umu Ihsan juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Pak Tabrani sehat ya Pak Tab ya. Mudah-mudahan Pak Tabrani sehat selalu dengan cucunya. Pak Muhammad amin amin. Moga Pak Sabarsa sukses. Amin amin. Ya Pak Muhammad pernah bareng dengan Pak Sabarsa ya. Masya Allah. Sama Pak Hamid. Nih ngaji sambil OTW kondangan ketuban Ustadz. Masya Allah. Subhanallah fi amanillah ya Pak Munif ya. Mudah-mudahan dalam perjalanannya tiada halangan apapun ya. Kemudian mendapatkan keberkahan karena menghadiri undangan. Begitu ya. Masya Allah. Pak Tab amin. Ayat berapa nih? Kalau tidak salah, Sang Dermawan kita mana ini? Sang Dermawan kita. Hari ini Sang Dermawan lagi kedatangan tamu. Mulyayani, mudah-mudahan bisa hadir ya. Mas Ari Kempes juga ngapunten yai nembe mampir kamana ungkul. Kok bisa sih ngomong ngapunten? Masalah. Nah ini dia sang ceria kita, Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya, Masya Allah. Bu Wiwin sehat selalu. Hari ini waktunya sebentar ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kang Dendo Sang Dermawan OTW rumah Yai. Oh gitu. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Katanya putar balik Kang Dendo. Bu Wiwin, iya Kamis Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan berkah ya Bu ya, walaupun sebentar. Mbak Irlanda Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan semua. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pidu ana yai. Ayah naon nih Teh Mimin. Pidu ana. Waduh, Masya Allah. Ayah naon nih Teh Mimin. Sehat selalu ya Teh ya. Mudah-mudahan ya. Bu Wiwin Hidayati. Amin. Pak Tabrani ini saya belum nyiapin kitabnya. Masih di gelendotin. Oh kan. Di gelendotin. Ayo siap-siap Pak Tabrani. Abah Oji juga sudah hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat selalu. Waduh, apa ini bacanya Teh Mimin? As-alwash espiduana. Aduh, saya nggak bisa bacanya. Nok Musna pangapunten Nyai, kemarin saya ngajinya nggak buka kitab dan belum sempat buka YouTube-nya. Oh, begitu Nok Musna. Ya, nggak apa-apa Nok. Insya Allah saya masih ingat sepertinya. Teh Mimin hatur nuhun ya, mudah-mudahan sehat selalu Teh Mimin ya, mudah-mudahan dalam keberkahan segala urusannya lancar walafiat. Jadi ada lancar walafiat. Pak Hadi Waluyo dompet meriang diminumin obat nggak sembuh. Waduh, kalau dompet nggak diminumin obat. Mbak Ella sampai ketawa. Kalau dompet mah diisi yang merah-merah pasti seger gitu. Teh Mimin langsung ke langit doanya nak. Doa nak Yai. Oh Masya Allah. Langsung ke langit ya. Subhanallah. Luar biasa. Yuk kita mulai ya. Tadi kita sudah berdoa. Kita mulai. Mana nih Sang Dermawan kita nih. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah ayat 21 ya. Kurang gede nggak Pak Hadi? Kang Akung kurang gede nggak? Nah, ini kitabnya udah mentok segini ya, karena ini tempatnya agak ngepres itu tahu ya. Kang Akung jelas ya. Nah ini beliau Pak Haji Mamat Sang Dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji sehat Pak Haji, Masya Allah. Mohon maaf Pak Haji. Hari ini Pak Haji sedang kedatangan tamu dari Kalimantan ya. Beliau adalah Ustadz Nur Rahman ya. Alhamdulillah. Pak Agus Tolomundu, surah apa tad? Suratnya Al-Fajr ayat 21 ya. Hari ini Ustadz Nur Rahman ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, mudah-mudahan gitu Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan besok dipertemukan oleh Allah ya. Begitulah Pak Haji ya, Masya Allah. Ini Pak Haji ini luar biasa nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji diberikan banyak keberkahan begitu. Pak Haji Mamat, amin. Pak Muhammad juga mengaminkan Pak Haji. Ya, dari Malaysia mengaminkan Pak Haji. Nah, Masya Allah, luar biasa nih beliau ini. Kang Dendo juga mengaminkan. Munadia Khira juga Bu Haji Hani mengaminkan. Cep Kiki juga mengaminkan. Semua jamaah kita mengaminkan Pak Haji. Masya Allah. Semoga barokah ya. Ustaz Nur Rahman mudah-mudahan sehat selalu ya. Masya Allah. Subhanallah, perjalanan yang penuh keberkahan. Masya Allah. Pak Muhammad, Pak Haji Mamat luar biasa orangnya. Masya Allah. Mas Timi Palu juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mama Inam, amin. Yuk kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkang dakka. Nah, itu ya. Ayatnya itu. Kalla. Nah, ini kalla itu adalah rod'un ya. Kenapa dibaca rod'un? Dia jadi khobar dari kalla. Begitu ya. Jadi kalla itu adalah kata. Ya. Sebuah kata yang digunakan sebagai bentuk penolakan. Gitu. Rod'un. Jadi sebuah kata bentuk sebagai bentuk penolakan. Gitu. Atau penegasan yang kuat. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Untuk menolak sesuatu boleh, atau memperingatkan, atau juga menegur. Nah, begitu ya. Itu pakai kalla. Begitu ya. Jadi kalau ada contoh itu misalkan ya, Kang Akung membencimu. Nah, misalkan begitu ya. Nah, kemudian kalla. Nah, itu berarti untuk menyangkal atau menegaskan bahwa itu tidak benar. Nah, begitu. Kang Akung membencimu. Nah, itu. Kala. Nah, itu namanya untuk menyangkal dan menegaskan bahwa itu tidak benar. Nah, itulah rod'un ya. Jadi kala itu adalah fungsi dan maknanya adalah pertama adalah penolakan. Digunakan untuk menolak atau menghalangi sesuatu secara tegas. Begitu Bu Wiwin. Ya. Atau juga bisa teguran atau peringatan. Untuk menegur atau untuk memperingatkan seseorang yaitu. Jadi untuk menegur atau memperingatkan seseorang tentang kesalahan. Nah, begitulah. Ya, gambarannya begitu. Kala itu isim kan gitu. Isim huruf ya. Kala itu huruf. Kata depan. Nah, begitu kan. Kemarin waktu awal-awal kita belajar itu kan ada huruf, ada fiil, ada isim. Nah, huruf itu adalah kata depan. Pak Sirojudin 8396 sama sekali tidak. Nah, boleh begitu. Sama sekali tidak juga boleh. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk penolakan ya. Yang kedua untuk teguran atau peringatan. Atau yang ketiga untuk penyangkalan. Nah, begitu. Jadi untuk menyangkal menyangkal perbuatan seseorang atau perkataan seseorang. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, itu. Makanya tadi saya berikan contoh Kang Akung membencimu kala untuk menyangkal atau untuk menegaskan bahwa itu tidak benar. Nah, itu
Kang Akung orangnya bukan pendendam. Nah, begitu kan. Tidak suka membenci siapapun. Nah, gitu. Nah, kalau dia dibenci, oke. Tapi dia tidak pernah membenci siapapun. Nah, itu maka menggunakan kala. Ya, sebagai penangkalan. Nah, gitu. Dan menegaskan bahwa itu tidak benar. Nah, begitulah. Itulah kala. Bisa dipahami ya. Jadi, rod'un lahum anzalika. Ya, biasa diartikan tidak begitu, gitu ya. Lalu dilanjut, idza dukkatil ardu dakkang dakka. Nah, begitu. Idanya zorof, ya. Zorof, dukkat. Ini asalnya dukkat. Nah, dukkat itu adalah fi'il madi majhul. Ya. Fi'il madi majhul. Akhirannya tak mati. Maka dia menyimpan domir hiya. Kalau domir hiya belum bisa menjadi naibul fa'il, maka isim di depannya dibaca naibul fa'il, yaitu al-aradu. Maka al-aradu adalah naibul fa'il. Nah, begitu ya. Mbak Fitriani juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Fitri. Kemudian Tem Iswer juga sudah hadir. Assalamualaikum. Izin melipir Ustadz. Siap. Silakan duduk Tem dekat Abah Oji. Nah, di situ Abah Oji sudah istiqomah ya. Abah Oji kemarin kemana, Bah? Sepertinya Abah nggak hadir kemarin ya, Bah ya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi idza dukkatil ardu. Jadi ini asalnya dukkat. Nah, dukkat ini adalah fi'il madi majhul. Ya. Al-ardu naibul fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Oke, Temisfer. Siap, Ustaz. Oh, Abah Oji ada halangan. Siap, Bah. Mudah-mudahan Abah Oji dalam keberkahan ya, Bah ya. Amin. Dakkan. Dakkan ini adalah maf'ul mutlak. Kenapa? Karena akar katanya sama dengan fi'ilnya. Dukkat. Dakkan. Nah, begitu ya. Jadi, ini adalah maf'ul mutlak. Dakkan, dakka. Nah, ini taukidnya berarti. Pengulangan. Taukid ini namanya. Pengulangan ya. Jadi terjadi pengulangan dakkan, dakka. Nah, begitu ya. Dukkat itu artinya, boleh lihat di tafsirnya di sini, zulzilat. Nah, jadi dukkat itu zulzilat. Berarti digoncangkan. Masya Allah. Al-ardu bumi. Nah, di sini kalau lihat tafsirnya, hatta. Nah, gitu ya. Jadi zulzilat. Nggak ada lagi kan? Oke. Zulzilat hatta. Nah, ini dibaca fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang dimasuki hatta. Nah, hatta itu adalah huruf lil ghayah. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Maka dibaca yan hadima. Yan hadima fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Nah, begitu ya. Domirnya huwa. Gitu. Domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca fa'il. Kullu. Nah, dibaca rofa. Kullu. Nah, ini fa'il yang dirofakan dengan doma. Gitu ya. Kullu apa kullun? Dibaca kullu. Kalau dibaca kullu bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Bina'in. Nah, putus dengan tanwin karena di depan ketemu huruf jar. Nah, jadi kalau ketemu huruf itu harus putus. Jadi kullu bina'in. Baru alaiha. Ala huruf jar, hadomir mutasil sebagai majrur. Begitu ya. Oke, jadi kullu fa'il yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Bina'in mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ala huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Gitu. Pak Encuk keterangannya enak banget. Masya Allah. Terima kasih Pak Encuk. Mudah-mudahan Pak Encuk bisa istiqomah ya. Gitu.
Kemudian di sini karena hatta adalah aslinya huruf jer dan dia menyimpan an masdariyah, jadi kita baca yan hadima fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Begitu. Ya, baru depannya dibaca kullu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudof binain mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ala huruf cer hanya domir mutasil sebagai majrur. Abu Jidan Albar, afwan, kajian kitab apa nih Ustaz? Kitabnya Tafsir Jalalain, Pak. Kemudian wawonya atop. Ya, maka depannya dibaca maktuf. Dibaca yan adima. Yan adima fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya yan hadima. Begitu cara bacanya ya. Dengan fa'ilnya huwa. Nah, begitu. Masya Allah. Perhatikan baik-baik nih. Lalulah assalamualaikum yai punten kula nyimak monggo. Wong Cirebon kapetakan monggo. Ustadz Zuhairi juga hadir alhamdulillah masya Allah. Pak Supri iya betul Pak. Pak Zuhairi, Ustadz Zuhairi alhamdulillah ya beliau hadir terus nih. Ustadz Rosmat hadir nggak nih? Mbak Ayu Musrifah hadir nggak nih? Masya Allah. Bu Hajahani masih. Bu Wiwin masih, Bu Wiwin belum izin belum ya, Masya Allah. Tunggu Bu, ada Fatur Rabani Bu. Kang Akung siap. Nah ini dia orang Jepang ini, Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah Pak Hasan kemana wungkul Pak Hasan. Sibuk ya Pak ya, Masya Allah. Kalau hari Kamis libur ya. Munadia Khira masih, Ustadz. Bu Wiwin masih, alhamdulillah. Ustadz Zuhairi, amin. Kung, amin kung. Kang Akung, Masya Allah. Ustadz Azhari, amin. Ada Fathur Rabani, Masya Allah. Beliau nih luar biasa nih sama Fathur Rabani ya. Ustadz Azhari. Hansa Indo, assalamualaikum Yai. Sidoarjo hadir, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan istiqomah. Hansa Indo. Pak Hasan, iya Pak Ustadz libur, maaf baru gabung lagi. Masya Allah, kemana aja nih Pak Hasan nih. Pak Agus Tolomundu, boleh lihat cover kitabnya tadi, soalnya kitab saya cetakannya agak kabur. Oh begitu ya. Ini Pak, bentar ya Pak nih. Aduh, nih saya buka dulu ya Pak ya. Nah ini Pak, tuh. Begini covernya. Nah, itu bisa diangkat sekarang mah tuh. Ya, bisa diangkat. Tuh kata Teh Mimin, bagus ganti yang baru. Begitu, Masya Allah. Nah, sekarang bisa diangkat karena tempatnya kecil, tapi masih apa ini bertabrakan juga ya. Tapi mudah-mudahan. Pak Agus, Sukran, siap. Masa Barsa, alhamdulillah nih beliau hadir, Masya Allah. Kemana aja nih Masa Barsa, mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Sofia Saida, kita Beirutnya Ustadz. Jelas ya Pak, Bu. Bu Sofia, sehat selalu Bu Sofia Saida. Lanjut ya. Sang dermawan kita mana nih komentarnya nih. ABDSS, Sidoarjo hadir Yai, Masya Allah. Ustadz Nur Rahman, mana nih suaranya Ustadz Nur Rahman nih? Beliau dari Kalimantan hadir bertemu dengan sang dermawan kita ya. Hari ini beliau ada bersama sang dermawan kita ya. Insya Allah besok rencananya mau mampir ya. Mudah-mudahan ada keberkahan ya Ustadz Nur Rahman ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan perjalanan yang cukup jauh gitu ya. Mbak Ani juga hadir. Assalamualaikum Yai. Maaf telat, mohon izin belajar. Masya Allah. Perjalanan yang cukup jauh ya. Tinggal tunggu Pak Baharudin. Pak Baharudin, Bapak Burung, Pak Baharudin.
Salahuddin, Masya Allah. Luar biasa nih, ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Jadi kala tidak begitu, itu maksudnya. Pak Aliuddin, Assalamualaikum Yai, ngiring tolap. Monggo, monggo, mudah-mudahan manfaat. Ya. Jadi cerita yang kemarin itu, Al-Insan itu pertama dia menganggap, ya, ketika rizkinya lancar, Allah memuliakan. Gitu kan? Ketika rizkinya mogok, berarti Allah menghinakan. Begitu kan? Dan mereka tidak memuliakan anak yatim. Begitu. Dan mereka tidak menganjurkan untuk makan, ngasih makan kepada orang miskin. Semua orang itu bisa menganjurkan. Kalau tidak bisa memberi makan, pasti bisa menganjurkan. Semua orang bisa melakukannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Padahal mereka keadaan ekonominya begitu hebat, mapan. Begitu. Usaha-usaha mereka luar biasa. Begitu. Tapi terhadap anak yatim tidak memuliakan. Dan kepada fakir miskin, pada orang miskin, menganjurkan saja tidak. Ya. Menganjurkan memberi makan saja tidak. Apalagi memberinya. Begitu ya. Mbak Ella Niawa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ya. Itu. Bahkan mereka itu wa yuhibbunal mala hubban jamma. Ingat kemarin? Mereka sangat mencintai harta dan mengumpulkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini sebuah peringatan buat kita juga ya. Sebuah pelajaran buat kita. Kala. Gitu. Kala. Bukan begitu. Bukan begitu. Allah itu memuliakan. Bukan cara memberikan harta, bukan cara memiskinkan seseorang. Keduanya adalah ujian. Hasil ujian itu akan terlihat di akhirat nanti. Begitu. Karena perbuatan mereka seperti itu, saya gedein hurufnya. Jelas tulisannya. Nah, sehingga idza dukkatil ardu dakkang dakka. Nah, apabila bumi telah digoncangkan dakkan dakka. Digoncangkannya itu terus-menerus. Apa maksudnya? Ini bisa terjadi pada seseorang yang kategorinya seperti tadi. Bisa saja usahanya menjadi goncang. Itu yang dimaksud. Idza dukkatil ardu dakkang dakka. Gitu ya. Jadi untuk sebagai rihul qabul ya. Aroma balasan dari Allah itu akibat perbuatannya. Itu bumi digoncangkan. Itu bisa terjadi pada usahanya mereka. Digoncangkan. Idza dukkatil ardu dakkang dakka. Kalau goncang satu kali biasa. Tapi kalau sudah berkali-kali akan meruntuhkan semua bangunan. Makanya di sini dalam tafsirnya zulzilat hatta yanhadima kullu bina'in 'alaiha. Sehingga semua bangunan yang telah dibangunnya yanhadima runtuh alaiha atas goncangan itu. Gitu. Kita sudah susah payah membangun usaha, begitu kan ya? Ketika kita masuk kategori orang yang seperti di atas tadi, wa yuhibbunal mala hubban jamma, tidak memperhatikan kepada nasib orang miskin, kemudian dia tidak memuliakan anak yatim, maka yang akan terjadi adalah kullu bina'in 'alaiha yanhadima. Semua bangunan yang sudah dirintisnya, dibangunnya, hancur. Itu. Boleh perhatikan, itu sejarah. Ya.
sejarah yang Allah tampilkan pada Fir'aun, pada umat terdahulu, gitu kan? Dengan kesombongannya mereka bisa, dengan ilmu yang didapatnya, dia bisa menguasai dunia. Tapi ketika semuanya tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, idza dukkatil ardu dakkan dakkan zulzilat hatta yanhadima kullu bina'in 'alaiha. Makanya ketika semuanya lagi dititipkan oleh Allah, ya Mbak Ella Badri Korun ya, maka jangan sewenang-wenang, perhatikan anak yatim, begitu kan? Beri makan orang miskin, gitu. Kalau tidak bisa memberi makan orang miskin, menganjurkan kepada saudara kita, teman kita yang sukses, teman kita yang sudah berlimpah, tolong bantu dia. Itu namanya menganjurkan. Ya, kita tidak bisa, tapi yang lain bisa. Pak Haji Mamat, Pak Ustadz Nur Rahman bawa alat bekam Pak Ustadz. Masya Allah, besok dibekam, Masya Allah. Saya paling takut, Pak. Saya udah pernah sekali, Masya Allah. Masya Allah, agak takut, Pak. Ustadz Pak Haji Mamat, Masya Allah. Aduh, itu, ya Allah. Jadi, saya pernah sekali ya, beda sama fasdu ya. Justru fasdu saya udah berkali-kali ya. Tapi kalau bekam baru sekali itu saya. Baru sekali itu takut gitu Pak Haji. Masya Allah. Pak Ayi, Kang Aku, Pak Haji Muhammad, enak tuh di bekam, Masya Allah. Warna-warni juga hadir, Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih nih warna-warni hadir hari ini ya. Pak Hamid 60, bagus bekam itu Pak Yai. Iya, saya baru sekali. Tapi kesannya kok saya jadi takut gitu, Masya Allah. Masya Allah. Nah gitu Pak Hamid. Warna-warni hadir, Alhamdulillah. Warna-warni hari ini Pak Haji Mamat, sang dermawan kita lagi kedatangan tamu dari Kalimantan ya. Beliau jamaah kita juga yang hadir ke sini, Masya Allah. Ya, perjalanan yang cukup jauh ya. Tapi beliau dengan tulus begitu ya, bisa ketemu dengan sang dermawan kita, Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Azhari, saya juga lebih takut. Ustaz Azhari juga takut ya. Tapi saya pernah Ustaz sekali ya, Masya Allah. Masya Allah. Padahal ya tidak mencekam gitu ya. Cuman ya itu. Rasa takutnya itu ya ketika ditusuk-tusuk itu, Masya Allah. Pakai jarum ya. Dan darahnya tuh banyak juga saya tuh. Ya, itu. Kalau fasdu saya udah 3 kali ya. Pak Muhammad belum pernah tuh. Pak Muhammad belum pernah ya. Bisa dicoba Pak. Masya Allah. Oh begitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Nok Muzna Pak Hadi Waluyo. Sakit nggak Pak? Sakit nggak Pak? Enggak, Nok Muzna enggak sakit ya. Cuman ya gitu. Kayak digigit semut sebetulnya ya. Itu. Oke. Bu Maisaro. Saya juga takut karena apa ini? Oh gitu. Takut ya Bu Mai juga ya, Masya Allah. Yuk kita lanjut ya. Jelas nggak tulisannya? Jelas ya mudah-mudahan ya. Warna-warni saya rutin bekam 3 bulan sekali, Masya Allah. Nah itu berarti udah bagus itu ya. Emang harusnya 3 bulan sekali katanya ya. Insya Allah sehat gitu. Karena itu darah kotor gitu ya warna-warni ya. Cuman saya agak takut. Saya nggak takut kalau dibekap. Kalau dibekap. Masya Allah. Lanjut ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi, kalau bukan begitu gitu kan ya. Kalau tidak memuliakan anak yatim, atau dia tidak menganjurkan sama sekali untuk memberi makan orang miskin. Nah,
Kapan-kapan akan terjadi idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Sudah dakkan ditambah dakka, itu taukidnya. Makanya maknanya goncangan yang terus-menerus sampai hancur. Ingat, hatta itu huruf lil ghoyah. Maknanya itu hingga. Ya. Ilaan, begitu ya. Sampai dengan, itu maknanya. Jadi sampai dengan setiap bangunan atasnya, berarti kan setiap apapun, entah itu bentuk usaha, entah itu bentuk komunitas, apapun begitu, yang dia sudah susah payah, ya, sudah susah payah membangunnya, yan hadima, hancur, hancur, gitu. Makanya perhatikan 3 hal, ya, anak yatim, orang miskin, perhatikan, perhatikan betul-betul, ya. Dan ingat, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, bukan karena Allah memuliakan. Ketika tidak diberikan kenikmatan oleh Allah, bukan karena Allah menghinakan. Kedua-duanya adalah ujian. Dan hasil ujian itu akan dinikmati oleh kita di akhirat nanti. Ya, kalau di dunia itu hanya rihul qabul, aroma balasan. Tapi ya lumayan, begitu ya. Aroma balasan, baik itu berupa kenikmatan ataupun berupa siksaan. Keduanya adalah rihul qabul yang terjadi di dunia. Pak Agus Tolomundu, Ra'du artinya apa tadi? Artinya itu sebuah penolakan, Pak. Ya, bisa diartikan tidak begitu, tidak sekali-kali begitu, bukan begitu. Itu maksudnya, Pak. Seperti tadi saya contohkan, Kang Akung membencimu. Kala. Itu kan? Jadi kala di sini untuk menyangkal dan menegaskan bahwa itu tidak benar. Jadi boleh diartikan, nggak gitu kok. Kang Akung tuh orangnya baik, pedulian gitu, nggak ada dendam. Nah itu, ya itu Pak. Makanya tadi kala itu mempunyai 3 makna gitu ya. Bisa penolakan, bisa teguran, bisa juga penyangkalan. Begitu Pak. Oke, sama nih. Apa nih sama nih? Kang Akung, amin. Ustaz Azhari mohon detailnya Pak Ustaz. Rihul qabul itu aroma, ya. Aroma balasan. Jadi ketika manusia itu kan yang kembali 3 ya. Yang pertama jasadnya. Jasadnya akan kembali kepada tanah. Amalnya akan kembali kepada dirinya. Dan ruhnya akan kembali kepada Allah. Nah, yang kedua itu amalnya akan kembali kepada dirinya, itu nanti di akhirat sebagai balasan. Tetapi Allah beri rihul qabul. Aroma balasan. Kalau dia melakukan hal-hal yang beraroma maksiat, di dunia pun dia akan menghisapnya. Menghisap baunya maksiat. Ya. Seperti dalam kehidupannya, di akhir-akhirnya dia menjadi bangkrut, menjadi sengsara, begitu, menjadi gelisah. Itu namanya rihul qabul. Begitu. Atau orang yang baik. Orangnya baik. Maka hasil dari ujian itu nanti di akhirat. Tapi rihul qabulnya dia merasakan di dunia. Sebagai tanda, kalau menurut hikam, sebagai tanda akan disempurnakannya nanti di akhirat. Begitu. Jadi kalau dia orang baik, mungkin di masa tuanya dia menjadi tenang. Gitu kan? Menjadi panutan buat anak cucunya, buat sekitarnya. Begitu. Itu yang disebut rihul qabul. Begitu Ustaz. Nah, tapi balasannya nanti. Contoh, ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja 1 kali, maka Allah beri balasan berupa rantai, ya. Yang mata rantainya itu ada 70. Lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan yang 1 mata rantai itu panasnya ketika disimpan di darat, di lautan, maka air laut itu kering.
Dan ketika disimpan di daratan akan terbakar. Dan itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu ditarik dari duburnya. Pernah nggak kita lihat seperti itu? Tidak kan? Ya itu balasan, itu nanti di akhirat. Nah, kalau di dunianya bisa saja terjadi rihul qabulnya. Seperti bisa makan tapi nggak bisa BAB. Nah, begitu kan? Nah, pencernaannya bermasalah. Nah, itu namanya rihul qabul. Dan itu sebagai tanda kasih sayang Allah agar segera bertaubat. Begitu kan? Memperbaiki diri, begitu. Ya, dianjurkan untuk beristighfar agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masuk ke proses pencucian. Begitu, insya Allah ketika dia menerima, ya sabar, lalu melakukan hal-hal yang baik, maka Allah ampuni. Nah itu namanya rahmat. Nah begitu. Bu Wiwin Hidayati jadi ngeri ya Pak Ustadz. Nah begitu, itu yang disebut rihul qabul. Dan itu pasti terjadi. Ya, sebelum ajal menjemputnya. Begitu ya. Makanya ketika terjadi sesuatu yang tidak cocok pada diri kita, nah, maka kita introspeksi diri. Dan kita wajib menerima. Begitu. Wajib menerima. Ya. Boleh saya cerita sedikit ya. Kang Akung monggo dengerin, Kang Dedo dengerin ya. Siapa yang qabul? Yang qabul itu kitanya. Rihu itu angin kan ya. Aroma. Aroma yang kita terima. Begitu. Nah ini satu cerita nih Kang Dedo. Ketika ayam, nah siap Kang Akung ya, ayam itu yang dikeluarkan dari duburnya ayam itu dua. Ada yang namanya kotorannya, ada juga telurnya. Begitu. Kalau kotorannya ayam sudah tahu ya, oh ini kotoran. Nah, ketika yang keluar itu bulat, sebetulnya dia menginginkan anaknya. Begitu keluar, akhirnya dia bilang, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Nah, begitu kan? Tuh. Ayam bilang begitu keluar tuh nggak cocok, nggak cocok. Tuh, begitu. Maunya dia nggak gitu keluarnya. Sama seperti dirinya atau bapaknya, begitu kan? Akhirnya besok keluarin lagi, nggak cocok, nggak cocok. Gitu. Sampai 10 biji. Keluar semuanya nggak cocok. Akhirnya si ayam ini pengen itu menjadi cocok. Apa yang terjadi? Ayam itu melakukan ritual. Betul kan? Kedengaran sama Kang Deno kan petok, petok. Begitu kan Kang Deno, padahal nggak cocok gitu Kang Deno. Akhirnya ayam mengadakan ritual, yaitu tirakat ya, taroka, meninggalkan makan, meninggalkan tidurnya selama 21 hari. Oh, kata Nok Muzok, kokok petok. Itu aslinya nggak cocok gitu. Gitu Nok Muzna. Nah, begitu hari ke-21 dilihat. Ternyata cocok gitu ya. Ada yang mirip dirinya, ada yang mirip bapaknya. Kan bapaknya banyak kalau ayam ya. Cocok, 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 cocok. Nah, begitu Kang Dendo. Kang Akung. Ya, seperti itulah ayam ya. Dan itu menjadi iktibar buat kita. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok ya, Munadi akhirnya sampai ketawa ya. Kang Akung sampai ketawa. Apa ini jibles bapana? Tapi bapana banyak kalau ayam mah. Tuh Bu Wiwin sampai ketawa kan. Mister Wawi ketawa juga itu. Mbak Fitriani juga ketawa. Nok Muzna lagi kecil pernah dengar cerita itu. Kira cuma dongeng ya. Nah itu. Pak Muhammad sampai tersenyum. Iya, Masya Allah. Umar Isa juga sampai ketawa. Iya kan? Setelah 21 hari. Cocok, cocok, cocok. Gitu. Ada yang mirip dirinya. Ada yang mirip bapaknya. Ya, Pak Jimmy Palo. Subhanallah itu. Coba kalau kita pahami. Mister Wawi. Ayam level sama tuh.
Sama, Masya Allah. Mama Inam juga ketawa. Ya. Sama dengan kita. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak cocok. Apa Umin ya, untung sudah tamat ceritanya. Saya izin Pak Ustadz, mangga. Masya Allah. Berarti punya cerita Bu Iwin ya. Nggak cocok gitu kan. Nah, begitu di apa nih Kang Dendo, ayam aja tirakat ya. Mbak Ella yang begini nih kangen besok Jumat terakhir, penantiannya lama. Masya Allah Mbak Ella, Mbak Ella. Ya begitu Mbak Ella ya, luar biasa gitu. Pak Hadi, saya, aduh, apa nih Pak Hadi? Saya pernah karena lihat ayam, apa tuh Pak Hadi? Udah kelewat nih tulisannya jadi separuh. Mbak Ella Badri, oke. Bu Iwin, ya seru nih. Ya, kita pun demikian ya. Dari peristiwa ayam itu kita mengambil iktibar. Apa iktibarnya? Ketika menemukan yang nggak cocok, tirakat. Tirakat. Nanti pasti cocok gitu. Ya, Fat cocok nggak cocok, bapak-bapaknya nggak ada yang peduli. Nah itu Fat, itu kehebatan ayam betina. Ayam betina itu dia tabah. Seekor janda yang tabah mengurusi anaknya 10. Dia tidak pernah mengeluh. Ditinggal sama bapak-bapaknya gitu. Tapi tidak pernah mengeluh. Padahal anaknya ada 10. Yang mirip bapaknya banyak, yang mirip ibunya ada. Tapi ayam tidak pernah mengeluh. Kang Dendo, kalau telurnya kita ambil berarti ganggu lagi. Betul Kang Dendo, makanya jangan diambil Kang Dendo. Tem whisper. Begitu Tem ya. Masya Allah. Muna di akhirat tega bapaknya. Betul itu bapaknya tega. Tapi dia tabah. Tabah dia, Masya Allah. Mbak Ella dia banyak ulama lahir dari ibu janda Jihyai. Masya Allah. Iya itu. Saking tabahnya Mbak Ella. Gitu. Ya. Masya Allah. Yan Adima apa artinya Yai? Yan Adima. Yang mana Yan Adima? Yang mana teh? Masya Allah. Aduh batuk dulu. Yan Adima. Mana sih? Saya lupa jadi banyak ketawa tadi. Nah ini. Ya. Yan Adima itu asal kata dari Adama. Menjadi mazidua. Jadi in Adama. Yan Adimu. Itu kan? In Adama. Nah itu. Jadi mazidua. Bab yang keempat itu. In fa'ala. Yan fa'ilu. Nah, begitu. Nah, kalau Adam itu artinya tidak ada. Nah, jadi maknanya rata. Rata dengan tanah. Itu. Semua yang sudah dibangunnya, semua yang sudah dirintisnya, itu semuanya rata dengan tanah. Itu. Itu yang disebut dengan idza dukkatil ardu dakkang. Dakka ini. Terjadi pengulangan kata yang sama, ini namanya taukid. Jadi goncangannya itu tidak sekali, terus menerus, seperti kita usaha gitu. Usaha itu digoncangkan oleh lawannya atau saingannya, terus menerus. Ya, entah itu dari keluarganya, entah itu dari anak-anaknya, entah itu dari pesaing-pesaingnya. Itu namanya dakkang dakka. Sehingga hancur yang sudah dibangun dan rata dengan tanah. Yan adima. Begitu. Teh. Ya. Itu. Iya ini. Belum nyampe sini tadi teh. Jadi yan adima. Jadi dia rata dengan tanah. Kan? Sehingga yang dibangun atasnya hancur dan
rata dengan tanah. Nah, begitu maknanya ya. Rata, iya rata. Itu. Mudah-mudahan kita menjadikan satu iktibar buat kita ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, coba kita lihat ayat berikutnya. Nah, wajah rabbuka. Wajah rabbuka. Wawunya atop ja'a fi'il madi. Robu fa'il yang dirofakan dengan doma wahwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Dan Tuhanmu pasti datang. Bukan Allahnya yang datang. Ai amruhu. Tetapi perintah-perintahnya. Akibat-akibatnya. Ancaman-ancamannya. Itu yang datang. Waja'a rabbuka. Ai amruhu. Nah, itu. Orang kalau sudah dihancurkan oleh Allah. Dengan cara buminya digoncangkan yang terus-menerus. Maka ketetapan Allah datang padanya. Nah begitu. Akibat-akibat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Pasti datang padanya. Ya. Karena kebakhilannya. Akan dipendam hartanya. Itu namanya waja'a rabbuka ay amruhu. Itu. Jadi ketetapan Allah datang padanya. Itu. Makanya jangan kita salah paham. Ketika ada orang ditimpa masalah, itu masalahnya bertambah dan bertambah. Gitu. Al-Karim Tanaman Inji Pak Yai, Mas. Al-Karim hadir juga, alhamdulillah. Itu. Ya. Jadi sengaja oleh Allah digoncangkan karena perbuatannya. Jadi ketetapan Allah datang. Wajah rabbuka. Ai amruhu. Wal malaku. Wawunya atop. Al malaku maktuf dari maktuf alainya rabbu. Al malaku yang dimaksud adalah ai al malaikatu. Malaikat. Soffan. Sama kedudukannya ya. Soffan. Soffa. Nah, soffa yang kedua sama dengan dakan. Jadi taukid. Itu. Apa yang dimaksud? Nah, keduanya adalah hal ya. Maaf, ini hal ya. Soffan, soffa. Nah, keduanya adalah sama dengan ini. Taukid. Jadi terjadi pengulangan ya. Jadi soffan, soffa. Halun, hal. Ya, apa yang dimaksud? Mustafina. Au zawi sufufin katsiratin. Nah, itu. Sufufin ini bentuk jama dari sof. Ya. Sufufin ini bentuk jama. Ya. Jadi atau mempunyai barisan-barisan yang banyak ya, bersap-sap gitu ya. Ini sudah ganti lagi, ini sudah ganti lagi, begitu ya. Nah itu kalau dalam cerita hari kiamat ya nanti malaikat itu bersaf-saf, gitu ya. Bisa saja malaikat yang menangani orang yang punya kesalahan ini satu baris gitu, yang menangani ini satu baris, nah itu namanya soffan, soffa. Bisa juga diartikan seperti itu. Nah, jadi ketetapan Allahnya datang. Nah, itu yang harus kita hati-hati ya. Insya Allah ayat ini nanti diulang ya. Insya Allah diulang. Yang wajah rabbuka. Nah, cukup hari ini untuk ayat 21 ya. Ini hanya sekilas dulu ya. Bahwa ketika seseorang sudah mulai hancur, maka berikutnya adalah wajah rabbuka. Nah, ketetapan Allah itu datang. Berbagai macam yang dia lakukan dulu, dia akan merasakan akibatnya. Tapi semuanya adalah rihul qabul. Nanti akan disempurnakan di hari akhirat. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita coba di Fathur Rabbani ya. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla rod'un lahum anzalika idza dukkatil ardu dakkan dakka. Zulzilat hatta yanhadima kullu bina'in 'alaiha wa yan'adima.
Kemudian 1 sampai sini aja. Wajah rabbuka ay amruhu. Ya, jadi ketetapan Allah ya. Jadi bukan Allahnya datang gitu. Jadi yang dimaksud adalah rabbuka itu adalah ketetapan-ketetapannya. Oke ya. Yuk sekarang kita coba buka di tafsir di Fathur Rabbani ya. Pak Tafsir juga hadir, alhamdulillah nih Pak Tafsir, masya Allah. Sehat Pak Tafsir? Lama nih Pak Tafsir nih, nggak muncul-muncul. Tapi saya lihat VT-nya Pak Tafsir ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Terusin Pak Tafsir ya, terusin. Lihat covernya, boleh. Ini covernya Pak Agus ya, ini covernya Pak Agus. Cuman ini sudah jelek ya. Ya kan udah lama banget ini belum diganti-ganti ya. Nah ini covernya Pak Agus. Oke. Pak Tafsir alhamdulillah ya. Pak Tafsir sehat selalu Pak Tafsir. Ayo Pak Tafsir bikin VT lagi sebagai tanda syiar gitu Pak Tafsir ya. Mudah-mudahan Pak Tafsir sehat selalu. Pak Mus, Pak Agus terima kasih. Ini siapa nih? Ibnu apa ini? Ustadz ya. Oke, ada apa Pak Ibnu? Ini depannya kecil tulisannya. Ibnu siapa? Nah. Oke. Pak Mahfud Junaidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Yahya, oh iya siap. Tulisannya kecil Pak Ibnu ya. Iya. Time Iswar majelis berapa Ustadz? Majelisnya ke 28 ya. Kita coba majelis 28 ya. Al-Karim Tanaman, doanya Pak Yai. Nih belum cair, Masya Allah. Waduh, saya doain mudah-mudahan cair. Wah, saya kalau dengar cair itu langsung mencair. Mbak Ella, Mama Lintang juga hadir. Assalamualaikum, maaf telat Pak Ustadz. Masya Allah, Mbak Ella ya mudah-mudahan istiqomah nih Mbak Ella ya. Mama Lintang nih mau punya menantu ini, Masya Allah kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya ya Mama Lintang ya, Masya Allah. Pak Supri halamannya 117 Pak Supri. Afwan Ustadz, kata Ibnu Yahya, ada apa nih? Gimana Mas Ibnu Yahya? Oke. Ustadz Azari amin, Mbak Ella amin, Mama Lintang ya, Bu Mae. Pak Mahmud Al-Banjari, Fathur Rabbani ternyata hadir. Pak Teguh juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ijam. Amin Yai. Pak Ijam. Sehat selalu Pak Ijam ya. Masya Allah. Saya baru sapa beliau nih. Time Isper. Yang kuning halaman 99. Kemudian Sima Mutiara. Salam Yai. Nembe gabung silaturrahmina. Masya Allah. Mudah-mudahan nih Pak Sima. KWT Upat. Masalah apa yang aduh kelewat ya. Karunia ilahi, maaf tanya, ada nggak hadis tentang majelis ilmu salawat? Rasulullah hadir, Masya Allah. Bahas pembahasannya Pak, panjang ya Pak ya. Oke. Kemudian jadwal rutinnya Selasa hingga Jumat Pak. Selasa hingga Jumat. Mudah-mudahan besok masih bisa ya. Saya kemarin ada jadwal nih untuk hari Jumat ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa lah ya. Bisa ngaturnya. Jadwal baru itu. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Pak Mahmud Al-Banjari Fathur Rabbani itu karangan siapa ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masalah Temimin saya jadi malu ya. Jamnya 7.30 ya. Tapi mudah-mudahan besok tiada halangannya. Karena jadwal yang baru jamnya waktu itu mintanya pagi ya. Tapi belum ada konfirmasi lagi. Jadi saya masih menunggu. Kalau tidak jadi kan kita tetap ya. Abu Zayan, Assalamualaikum Ustadz. Ikut menyimak sambil kerja. Masya Allah mudah-mudahan berkah kerjanya Abu Zayan ya. Oke. Ganti jam. Siap-siap nanti ganti jam. Boleh lah. Ya, nanti ketemu Ustadz. Pak Haji Mamat nanti kita live pada Jumatan. Begitu ya Pak Haji ya. Mana Pak Haji Mamat sang dermawan kita.
Nanti kita live di tempat makan. Pak Hasan, terima kasih Pak Ustadz. Ayo Pak Hasan, masih ada Pak Hasan satu lagi. Kang Akung ganti jam Rolex. Masya Allah. Mahal lah tuh Kang Akung. Yuk kita coba ya. Saya jepit dulu. Halamannya 117. Udah ketemu time isfer ya. Tadi yang kuning berapa tem? 99. Abauji sudah ketemu. Tuh Pak Haji Muhammad siap. Nanti kita live pada Jumatan ya. Ustaz Nur Rahman biar tahu ya. Masya Allah, beginilah keadaannya Ustaz Nur Rahman ya. Nih, tinggal tunggu nih komentarnya Pak Bahrudin nih, sama-sama Kalimantan nih. Abah Oji siap sudah, Masya Allah. Mana nih Pak Bahrudin, belum ada suaranya nih Pak Bahrudin. Pak Bahrudin. Mana nih beliau nih? Karunia ilahi maaf Ustaz, minta ibaroh tentang majelis ilmu Rasulullah. Ibarohnya begini Pak. Begini ya. Dulu waktu Rasulullah lahir. Oh iya, Malaysia sudah bertemu. Oh iya siap. Siap Ustaz. Ibarohnya begini nih Pak. Tadi Pak, siapa tadi? Dulu waktu Rasulullah lahir, lalu diambil sama kakeknya, Abu Thalib. Begitu kan, Pak Agus ya. Lalu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah, itu bayi Rasulullah. Dan seluruhnya nurayyatala la usana. Dunia menjadi bersinar. Begitu Pak. Seluruh dunia itu bersinar. Ya, sampai digambarkan dedaunan yang kering menjadi hijau. Tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah menjadi berbuah. Itu nurayyatala la usana. Semua penduduk dunia pun merasakannya. Nah itu. Nah makanya kebudayaan ini diambil sama kita. Yaitu ketika bayi lahir dibacakan kita berjanji ya. Dan begitu kalimat nurayyatala la usana, maka bayinya itu dikeluarkan dan dikelilingi 7 kali kan, muter-muter. Ya Nabi salam alaika. Alaika itu kaknya adalah domir mutasil. Ya Nabi salam alaika. Alaika. Tidak alaihu. Alaika berarti baginda Nabi ada. Begitu. Karena alaika. Ka itu domir mutasil untuk bentuk kata yang kedua. Kata ganti yang kedua. Orangnya ada di depan kita. Maka kita sebut, ya Nabi, salam alaika. Begitu. Jadi, budaya tadi, begitu Nabi lahir lalu dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib, dibawa keliling Ka'bah 7 kali. Budaya ini diambil sama kita. Sehingga ketika bayi lahir, ada yang di hari ke-7, gitu kan. Nah, kemudian kita bacakan sejarah Rasulullah. Dan ketika dengan dibacaan ya nurayyatala la usana, maka semuanya berdiri. Itu kan, yang hadir dimohon berdiri. Lalu bayi itu berkeliling 7 kali. Aslinya harus dibawa ke Ka'bah. Tapi kan mahal biayanya kalau ke Ka'bah. Iya kan, kita harus berangkat ke sana. Maka dibacakan sholawat. Begitu Pak. Dengan mengelilingi bayi itu mengharap doa dari yang hadir. Apa salah mengharap doa dari yang hadir? Muter 7 kali. Seperti baginda Nabi ketika bayi ditawafkan oleh kakeknya. Muter 7 kali. Nah, begitu Pak. Dan Rasulullah itu adalah seperti cahaya. Seperti cahaya. Seperti matahari. Mataharinya satu, tapi satu dunia kebagian cahayanya. Betul? Jadi Rasulullah itu
memberikan cahaya kepada kita. Siapa yang tidak dapat cahaya? Yang terhalang. Sama dengan matahari. Gitu. Matahari itu, ada orang yang nggak kena sinar matahari. Kenapa? Karena terhalang. Terhalang oleh sebuah bangunan, dinding, tembok, dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah bagikan matahari. Itu kan? Semua, seluruh dunia kebagian cahayanya. Nah, jadi di situ yang dimaksud Rasulullah hadir, karena Rasulullah tidak seperti kita. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, di sini ada acara, di situ ada acara, gimana Rasulullah hadirnya? Rasulullah itu bagikan cahaya. Jadi bisa menembus kemanapun, yang penting tidak terhalang. Orang ada yang tidak kena sinar matahari. Nah, begitu. Begitu Pak Supri, ya. Oke, Sima Mutiara izin Nyai, monggo. Ya Pak Sima, mudah-mudahan istiqomah. Munadia khira, Masya Allah. Nah begitu, ya. Oke, makanya nanti kalau kita punya anak yang belum punya, atau punya cucu, ya begitu kan. Ya kita coba. Kang Akung, apa yang menghalangi? Nah, yang menghalangi yang tidak cocok dengan ajaran beliau. Itu. Ya, kemaksiatannya itulah yang menghalangi. Sehingga tidak mendapat sinarnya Rasulullah. Cahayanya Rasulullah. Nah, begitu ya. Oke, kita mulai ya. Masya Allah, 4 menit lagi jam 9. Al-Karim Tanaman, nih keterangan bikin mantap. Lanjutkan Pak Yai. Begitu Al-Karim, jadi insya Allah hadir ya. Rasulullah itu hadir karena Rasulullah tidak seperti kita. Ya, jangan dibayangkan seperti kita. Fisiknya seperti kita ini. Tidak begitu ya. Walaupun Rasulullah manusia biasa, tapi bahannya berbeda. Ya, makanya Rasulullah itu basyarun, ya, gitu kan? Beda. Kalau kita mungkin al-insan gitu kan ya. Yang ketika duitnya banyak, maka kita mengatakan Allah lagi sayang. Gitu kan Kang Akung. Kalau duitnya lagi tipis, kayak tadi Kang Dedo bilang, kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Akhirnya dompetnya bersih, jadi sehat begitu. Begitu ya Kang Dedo ya, Masya Allah. Nah itu jadi kalau lagi dompetnya kempes, jangan menganggap bahwa Allah menghinakan, tidak. Keduanya adalah ujian. Pak Bani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Kang Dendo sampai ketawa. Ya begitulah Kang kira-kira. Ya, sehat selalu ya, siap Pak Bani. Ya. Lanjut ya, coba kita bahas ini. Kita kebut ya, karena sudah terlalu siang juga, barangkali mau ada acara. Cek Kiki subhanallah. Ya, kita mulai dari sini mungkin ya. Nah ini, kita langsung dari sini aja ya, nggak apa-apa ya. Li annaka, linya huruf cer, anaknya akhwatnya ina, kaknya domir mutasil sebagai isim anak. Nah, saya gedein dikit. Turidu, fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Turidu sebagai khobar anak. Annaka turidu. Linya huruf cer tadi, maka annaka turidu fi mahali jarin majrurun. Ya. Jadi dia sebagai majrur. Mbak Eti, terima kasih Mbak Eti, semoga barokah. Warna-warni masih ya, alhamdulillah. Saya terus warna-warni, Masya Allah. Ternyata beliau itu bekamnya per 3 bulan ya, makanya sehat badannya, subhanallah. Nah, baru berikutnya adalah, ini dibacanya apa? Ittasofa yattasifu. Berarti tattasifu. Ya. Tattasifu, kemudian bisifati. Binya huruf cer, sifati majrur, wa huwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Nah, karena bahwasanya engkau turidu, engkau menginginkan, gitu kan. Engkau menginginkan atau engkau menyukai, gitu. Tattasifu. Nah, maka di sini tattasifu itu artinya mensifati ya.
Mensifati. Jadi boleh diartikan begini. Karena engkau ingin seperti aku, maksudnya begitu ya. Karena di sini ada ya tasif bi ya gitu ya. Nah, nanti belum selesai saya. Nah, tidak terburu-buru ya. Karena bahwasanya engkau menginginkan gitu ya. Tasifu tadi ya. Maksudnya engkau menginginkan seperti Nabi, maksudnya begitu. Tasifu. Oh enggak ya, berarti ini fi'il amar, maaf. Tasif. Maka engkau sifatilah, begitu. Bisifati, dengan sifatku. Pak Barudin masih ada enggak ya? Begitu maksudnya. Ya. Maksudnya kalau seseorang itu ingin seperti Rasulullah gitu ya. Maksudnya mencintai Rasulullah. Maka engkau sifati dengan sifatku. Nah, begitu ya. Nah, maka depannya ya tasif, engkau sifati bi dengan sifatku. Nah, maksudnya begitu ya. 117 teh. 117. Nah, di sini ada alasannya. Li'anna, linya huruf jar, anaknya adalah akhwatnya inna. Maka akan ketemu isim ana dan khobar ana. Kebetulan di depan ada min. Min ini huruf jar. Oh, Pak Barudin masih. Min syarti. Syarti majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al mahabbati mudhof ilaih. Jadi min syartil mahabbati ini adalah khobar muqaddam atau khobar anna muqaddam. Ya, maka depannya dibaca isim anna muakhor al muwafaqatu. Al muwafaqata. Isim anna itu nasab. Ya, begitu. Jadi li anna min syartil mahabbati al muwafaqatu. Karena bahwasanya syarat dari mahabbah, syarat dari cinta itu adalah al-muwafaqatu. Selaras. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, maka harus selaras. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, perilaku Rasulullah, kita terapkan pada diri kita. Begitu. Ustadz, nggak bisa dong. Kan beliau kan Rasulullah. Nggak gitu. Rasulullah itu contoh. Contoh buat kita. Makanya Allah menurunkan Rasulnya manusia. Karena yang akan dijadikan objeknya adalah manusia. Kalau ngambil dari malaikat tidak mungkin bisa. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Sesulit apapun ketika ada contohnya menjadi mudah. Semudah apapun ketika tidak ada contohnya menjadi sulit. Contoh, kita datang kepada penjahit. Ya. Lalu kita mengatakan, Pak, tolong jahitin baju saya, ini kainnya. Ya. Pokoknya gampang, Pak. Gitu. Terus kata tukang jahit, mana contohnya? Nggak ada, Pak. Pokoknya gampang. Lakukan saja, Pak. Pokoknya gampang kok. Tapi nggak ada contohnya. Maka penjahit itu merasa kebingungan bagaimana cara membuatnya. Ya, segampang apapun ketika tidak ada contohnya menjadi sulit. Nah, sebaliknya, sesulit apapun ketika ada contohnya menjadi mudah. Dan Rasulullah itu contoh. Jadi jangan kita anggap, lah itu kan Rasulullah. Kalau saya nggak mungkin bisa, nggak boleh begitu. Karena Rasulullah itu contoh untuk kita. Ya, begitu Kang Agung. Kang Dira juga hadir, alhamdulillah. Bunda Akfa juga hadir. Pak Supri 117, betul Pak. Begitu. Ya, sesulit apapun. Nah, cuman kan nanti mencontohnya ada yang 24 karat, gitu kan? Ada yang 10 karat. Ada juga yang
sekarat. Gitu kan Kang Akung, Kang Dendo. Makanya di sini Abu Bakar sebagai contohnya. Jadi bukti cinta seseorang itu adalah selaras. Selaras ya. Al-muwafaqatu. Jadi selaras. Seseorang disebut cinta kalau selaras. Ya, gitu. Nah, di sini Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu lamma saddaqo. Ya. Nah, di sini contohnya adalah Abu Bakar ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lamma ketika saddaqo. Nah, dia mempraktekkan, nah begitulah ya gampangnya, membenarkan itu maksudnya mempraktekkan fi mahabbati rasuli, dalam mahabbahnya kepada Rasulullah, anfaqo. Nah, anfaqo ini fi'il amadi ya, karena di sini ada lama. Lama ini adalah huruf syarat ya. Jadi anfaqo, maka beliau, dia fa'ilnya adalah Abu Bakar, menginfakkan alaihi kepadanya jami'u. Nah, kenapa dibaca jami'u? Jami'u apa jami'ah? Jami'ah ya. Jadi kalau jami'u boleh fa'il ya. Seluruh hartanya begitu. Jami'u malihi dibelanjakan ya. Dibelanjakan, diberikan. Kalau diberikan berarti majhul ya. Enaknya gimana nih? Boleh ketika dibacanya anfaqo maka jadinya jami'ah. Begitu ya. Tapi kalau dibacanya jami'u maka dimajhul gitu. Ya, tapi jarang pakai majhul ya. Jarang kita dengar unfiko, itu jarang. Jadi anfaqo ya. Jadi anfaqo alaihi. Beliau Abu Bakar Siddiq itu membelanjakan alaihi kepadanya ya. Jami'a malihi. Nah, itu berarti dibacanya maf'ul. Seluruh hartanya. Itu salah satu contoh ya, bahwa Abu Bakar itu dia mencintai Rasulullah sehingga seluruh hartanya itu diberikan untuk perjuangan Rasulullah ya. Nah, maka di sini bacanya apa nih? Wawunya atop. Jami'ah, iya betul. Jami'ah jadinya Mbak, atau temimin ya, karena jadi maf'ul ya. Karena jarang sekali menggunakan unfiko ya. Kebanyakan anfako ya. Walaupun boleh unfiko nanti ininya jami'u ya. Jadi bentuknya majhul. Tapi ini kita lebih nyaman membacanya pakai anfako alaihi jami'a malihi. Nah, baru di sini dibacanya wawunya atop. Maka ini fi'il madi. Ittasofa. Dia mensifati bisifatihi, dengan sifatnya Rasulullah. Nah, gitu. Itu contohnya Abu Bakar ya. Nah, kemudian wasyaroka. Syaroka ini fi'il madi. Majid satu. Fa'ala. Artinya dia berteman ya. Maksudnya berserikat itu berteman ya. Atau dia menemaninya, boleh juga begitu, fil fakri, di dalam kefakiran. Subhanallah ya. Di dalam kefakiran. Karena Rasulullah itu fakir ya. Tapi beda, fakirnya banyak sodakonya. Ya. Wasyarokahu fil fakri. Gitu. Makanya ingat, orang fakir yang sabar, dia penuh keberkahan. Ya. Orang fakir yang sabar, dia penuh dengan keberkahan. Makanya kita diperintah untuk duduk-duduk dengan mereka. Ya. Untuk duduk-duduk dengan mereka. Kenapa? Karena orang fakir yang sabar itu, dia punya kelebihan. Dia diberikan kelebihan oleh Allah, mengandung keberkahan. Oh, Masya Allah. Kenapa mengandung keberkahan? Karena orang fakir yang sabar itu nanti duduk
sejajar pada hari kiamat ya dengan orang-orang soleh. Begitu ya, luar biasa. Nah, kita lanjut dulu ya. Hatta. Nah, hatta ini huruf lil goyah. Jadi ini fiil mudore ya. Khallala yukhallilu. Nah, kalau domirnya hiya atau anta, maka dibaca tukhallilu. Kalau dimasuki hatta, maka menjadi tukhallila. Jadi fiil mudore yang dinasabkan oleh an. Dengan tanda nasabnya fathah. Bil ibadati. Gitu ya. Bil ibadati. Aduh, suaranya. Ya. Sehingga tukhallila bil ibadati. Kalau dibaca tukhallila domirnya anta ya. Nggak masuk berarti ya. Nggak masuk. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Berarti hatanya huruf cer ya dibaca majrur berarti ya. Jadi kalau dibaca domirnya anta nggak masuk, domirnya hiya juga nggak masuk kan ya, nggak masuk. Ya. Karena di sini sehingga gitu, ya. Sehingga nggak masuk ya, coba nggak masuk. Ada yang bisa? Jadi nggak masuk itu. Ya. Karena kalau diambil domirnya anta kemana gitu kan ya. Kalau domirnya hiya juga kemana gitu kan. Jadi nggak masuk. Gitu. Nah, apa kira-kira? Ya. Tadi di sini syaroka itu maknanya bergabung ya. Sering kita dengar ya, bergabung gitu. Jadi syaroka kita ulang dari depan, mudah-mudahan ketemu. Takhalla Pak Yai, takhalla. Ada lamnya dua, satu lagi Pak. Satu lagi. Ya, Pak Ibas, ya, Pak Ibas Indra. Jadi wasyarokahu dan ia bergabung. Dia bergabung dengannya fil fakri dalam rombongannya. Orang fakir hatta sehingga ya, dia rajin gitu. Berarti kalau fiil jadinya madi. Gitu. Jadi takhallala ya. Ya, jadi yang bisa masuk hanya domir huwa ya. Jadi hatanya ketemunya fiil madi ya. Takhallala dan dia rajin bil ibadati dengan ibadahnya. Ya, sehingga di sini ada wafaqo. Ya. Wafaqo ini fiil madi juga. Fa'ilnya huwa. Ya. Wafaqo. Oh. Wafaqo itu fiil madi ya. Gitu. Wafaqohu zohiron wa batinan siron wa alaniyatan. Subhanallah gitu. Ya. Wafaqo. Wafaqo itu arti aslinya cocok ya. Yang dimaksud dia mengikutinya. Mengikuti Rasulullah zohiron. Nah ini secara lahir wa batinan dan secara batin. Gitu. Nah zohiron ini bisa menjadi mansubun ya, isim yang dibaca nasab bin naz'il khofin. Begitu. Jadi isim yang dibaca nasab karena membuang huruf jer. Makanya boleh diartikan secara. Ya. Jadi Abu Bakar itu mengikuti Rasulullah zohiron. Berarti lahirnya, wabatinan, dan batinya. Siron. Nah, siron itu kan sembunyi ya. Rahasia wa alaniyatan. Dan terang-terangan. Gitu. Jadi Abu Bakar itu yang diceritakan bahwa beliau itu menjiplak Rasulullah. Ya, seperti Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali sebutnya karamallahu wajhah. Nah, itu. Jadi Abu Bakar pun demikian. Ya. Jadi beliau itu menjiplak Rasulullah, mengikuti sifat-sifat Rasulullah, zohiron secara lahirnya, wabatinan. Jadi zohiron itu mansubun binaz'il khafid. Ya.
Jadi isim yang nasab disebabkan karena membuang huruf jar. Jadi boleh diartikan secara, ya, secara zohir dan secara batin, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi terang-terangan itu bisa juga begini. Bagaimana beliau melakukan ibadahnya yang sembunyi-sembunyi? Nah, begitu kan? Yang tidak diketahui banyak orang dan yang harus dinyatakan, yang harus diketahui banyak orang. Nah, gitu. Siron wa alaniyatan. Nah, begitu kan ya? Gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sayyidina Abu Bakar itu mencontohnya. Nah, kalau kita mungkin ya berapa karat, begitu kan ya. Yang penting kita ikutan. Jangan sampai tidak ikutan. Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang soleh. Begitu ya. Nah, kan orang soleh hanya menjiplak. Menjiplak apa yang dilakukan oleh orang soleh dulu. Ya, tugas kita menjiplak. Lalulah amin. Abu Yahya izin. Monggo. Oke, kerjaan. Mbah Ani, amin yai. Cep Kiki, amin ya robbal alamin. Cukup hari ini, sudah terlalu lama. Barangkali kita ada acara lagi. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya ikut, Pak. Siap, Pak Zufri. Oke ya. Hari ini cukup, mudah-mudahan manfaat. Dan saya alhamdulillah sudah mulai keluar keringat ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Begitu ya. Bu Maimunah, terima kasih. Kang Abdul Papua, ternyata hadir beliau, Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari, oke. Munadi akhirat, Mimin. Oke, Pak Hamid Seger. Mas Edan, amin. Nok Musda, amin. Kang Ronidas juga hadir, alhamdulillah. Gimana Kang, sehat? Umu Ihsan juga sampai selesai, alhamdulillah. Pak Supri, Mbak Ayu juga, alhamdulillah. Syukron ya, alhamdulillah. Sehat Mbak Ayu. Umu Ihsan, terima kasih. Mbak Ani, amin ya robbal alamin. Munadi akhirat, terima kasih. Pak Mahmud Al-Banjari, terima kasih. Tadi siapa kelewat ya. Mama Inam juga terima kasih ya. Sang dermawan kita mana nih? Radi Waluya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Yai sehat. Oke. Mas Sabarsa, alhamdulillah sehat ya Mas ya. Dari kemarin nih nunggu-nunggu Mas Sabarsa kemana ini? Masya Allah. Pak Muhammad, amin amin. Moga hingga takhallah. Subhanallah. Ya betul. Pak Haji Muhammad, amin. Kang Dendo syukron ya ikobil tuh. Jadi yang benar takhallala ya. Berarti ketemunya fiil madi begitu ya. Amin. Mbak Ella. Mama Lintang, mudah-mudahan sehat selalu. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih pengajiannya Yai. Aba Oji, amin. Mama Inam, hatur nuhun ilmu guru. Ingat Kang Akung, gak cocok. Nanti main ke rumah Kang Dendo bilang gitu. Cocok. Kayak gitu Kang Dendo ya, Masya Allah. Pak Anap juga alhamdulillah hadir. Pak Anap kemana aja nih Pak Anap? Aku baru sapa nih. Maaf Pak Yai, baru pulang dari, pantesan. Oke, siap. Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Pak Hadi, terima kasih. Oke. Kang Akung, nyari ayam sekarang mau. Hening juga alhamdulillah sampai selesai Pak Munif ya. Alhamdulillah Pak Munif sehat selalu Pak Munif ya. Masya Allah. Pak Muhammad sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Warna-warni juga sampai selesai. Masih kelihatan merahnya. Pak Muhammad terima kasih, warna-warni juga terima kasih. Mas Endan juga biasanya sampai selesai juga ya. Mbak Wagini, ayo Mbak Wagini. Terima kasih Mbak Malia, ternyata hadir juga Mbak Malia ya sampai selesai maksudnya ya. Kang Akung sampai selesai. Oke, hatur nuhun Kang Ustad, kata Cep Kiki. Mau cocok aja. Pak Muhammad siap cocok gitu ya. Kalau nggak cocok siap tirakat. Begitu ya. Masa kalah sama ayam. Nah begitulah insya Allah mudah-mudahan manfaat. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pak Mahmud Al-Banjiri. Amin. Al-Banjari. Pak Mahmud sehat selalu Pak Mahmud ya. Pak Muhammad. Amin.
Ibas Indra, tiap jam berapa Pak Yai? Kebetulan 7:30 ya, kita jam 7:30. Ustaz ajari nanti kena rakan suara. Siap Ustaz, aman insya Allah. Masa Barsa amin, Mbak Erlina jazakallah ahsanal jaza. Berapa persen nih Mbak Erlina baterainya, sisanya? Azhar Abdullah, alhamdulillah sampai selesai Azhar Abdullah ya. Kapan ya, mudah-mudahan Azhar Abdullah Allah pertemukan ya. Amin, amin. Cukup hari ini. Mbak Erlina 53 Pak Ustaz. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan ayatnya sebagai penerang ya, peringatan juga buat kita bahwa kita harus peduli dengan mereka. Begitu ya, insya Allah. Usaha kita apapun, insya Allah Allah tetap tegakkan ya, tidak diruntuhkan. Siapa yang diruntuhkan dengan goncangan-goncangan yang terus-menerus adalah orang-orang yang tidak memperhatikan nasib anak yatim, tidak menganjurkan pada orang miskin makan, ya, dan dia terlalu cinta kepada harta, ya, itu, ya, wa yuhibbuna hubban jamman. Nah, itu orang-orang yang akan digoncangkan oleh Allah sehingga runtuh apa yang sudah dibangunnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak terkena itu. Makanya perhatikan ya. Satu, perhatikan anak yatim. Yang kedua, menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin dan jangan terlalu cinta kepada harta. Begitu ya. Dan beranggaplah ketika lagi diberikan kelonggaran ataupun kesulitan bahwa itu adalah ujian. Nah, begitu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.